Selamat malam Bapak, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas studi general yang dengan saya sendiri yaitu Petri Mika Sidauro dengan NIM 11021740888 dan ada teman saya. Agung Izul Haq dengan NIM 11021919002. Nah, dalam presentasi ini kami akan menyampaikan 4 bagian penting, yaitu ada penyampaian latar belakang, penyampaian masalah, penyampaian goals dan solusi, dan juga penutup. Oke, ada sebuah kata-kata dari Albert Einstein di mana in the middle of difficulty lies an opportunity. Ini menggambarkan bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada opportunity, ada peluang, ada kesempatan untuk kita. Nah, di sini kami mencoba untuk mengaplikasikan kata-kata ini dengan membuat memanfaatkan peluang yang ada di kesulitan seperti pandemi COVID-19 saat ini. Nah, lalu yang pertama, apa latar belakang kita membuat ini? Oke. Awalnya ini didapat dari pandemi COVID-19, di mana COVID ini membawa dampak yang berarti pada perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di pasar-pasar tradisional di pusat maupun pelosok negeri. Nah, berikut adalah tampilan dari pasar tradisional di Indonesia, di mana dalam gambar tersebut terlihat menumpuknya pembeli dan penjual yang menimbulkan keramaian yang besar. Namun dengan keramaian tersebut tidak diimbangi dengan protokol keamanan kesehatan yang memadai, sehingga dapat dengan mudah mengancam siapapun yang berbelanja di sana. Mengakibatkan semakin tingginya rasa takut dari konsumen dalam berbelanja di pasar tradisional dan banyak yang lebih memilih untuk berbelanja di pasar-pasar swalayan. Nah, dengan beralihnya konsumen ke pasar-pasar swalayan, maka tingkat ekonomi para penjual di pasar yang rata-rata adalah kaum menengah ke bawah akan semakin menurun. Nah, hal ini mengakibatkan semakin tebalnya kesenjangan perekonomian di Indonesia, baik di pusat maupun di pelosok negeri. Nah, maka dari itu, hal yang menjadi titik utama kita atau target utama kita yaitu berada pada kesejahteraan pedagang, di mana pedagang mengalami penurunan penjualan dikarenakan kurangnya minat dan juga tingginya rasa takut untuk konsumen datang langsung ke pasar tradisional, dan juga tingginya peluang untuk terpapar COVID dengan keadaan atau keramaian seperti tadi ya yang kita lihat. Dan kita juga menitik fokus pada pembeli, di mana terdapat banyak lemahnya protokol kesehatan, tingginya peluang terpapar COVID, dan juga kecurangan nih apabila memesan langsung pada pedagang. Biasanya ada pengurangan timbangan lah atau pengurangan, ya tidak seimbang antara yang dibeli dengan apa yang didapatkan. Ini adalah data yang kita dapatkan dari liputan6.com, di mana pengunjung suatu pasar tradisional yaitu Tanah Abang di Jakarta Pusat pada Mei 2021, di mana pada tanggal 30 April itu terdapat 35.000 pengunjung, dan ketika 1 Mei kemarin bulan lalu itu naik 87.000 pengunjung, tanggal 2 Mei pun naik 95.000 pengunjung, dan 3 Mei sampai sekarang itu diperkirakan ada lebih dari 100.000 pengunjung yang datang ke pasar Tanah Abang. Ini berarti bahwa masih banyak yang berminat dalam pasar tradisional, namun masih rentan gitu terhadap paparan COVID-19. Oke, jadi saya akan menjelaskan masalah apa yang muncul di di presentasi ini. Jadi masalah utamanya itu adalah di kesehatan dengan tingginya pengunjung mengakibatkan rentan terjadi penyebaran COVID-19. Terus yang kedua, ekonomi pedagang apabila diterapkan lockdown maka akan sangat merugikan pedagang di pasar tradisional. Terus yang ketiga itu ke pembelinya. Jadi pembelinya itu keamanan dalam berbelanja serta rentan dicurangi oleh para pedagang. Terus ke waktunya terakhir, itu waktu yang dibutuhkan dalam mencari kebutuhan sangat lama terjadi di pasar tradisional. Jadi kami akan memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut ini.
Oke, apa sih solusinya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kami mendapatkan solusinya yaitu OnMart atau online market. Bisa dibilang online market ini seperti pasar berbasis online. Jadi apa sih maksud dari OnMart ini? Jadi maksudnya adalah pedagang bisa menjual dengan cara online baik dari aplikasi seperti maupun berbasis pemesanan lewat telepon. Jadi dari situ konsumen bisa memesan kebutuhan mulai dari buah-buahan, ikan, sayur, dan lain-lain. Jadi bagaimana dengan penjualnya? Eh, Penjual tersebut bisa mengirimkan jualannya seperti kalau misalnya kita mengambilkan contoh seperti Gojek yang dimana eh, kita memesan kita mengirimkan barang dan kita akan ke lokasi pembeli tersebut dengan mengantarkan pesanan dari konsumen yang dia beli sampai ke lokasi keberadaan atau rumah konsumen tersebut. Jadi apa sih manfaat dari online market saat pandemi? Jadi solusi manfaat pertama yaitu terhindarnya dari keramaian seperti yang ada di pasar tradisional. Terus yang kedua itu terjaga dari pemaparan COVID-19. Terus yang ketiga kita hanya perlu kontak saat kita sendiri dengan penjual tersebut. Apa sih target pasar yang target dari pasar ini? Ya tentu saja yaitu adalah di ibu rumah tangga sendiri. Jadi para ibu rumah tangga yang bergantung pada keberadaan pasar untuk memenuhi pangan setiap hari, terus bisa dibilang ke anak muda juga untuk berbelanja maupun berbisnis di pasar yang lebih modern. Baik. Untuk aplikasinya sendiri, kita mengambil referensi dari Sayurbox ya. Nah, dengan sistem yang ada pada Sayurbox, kita ingin terapkan juga pada OnMart ini. Tetapi bedanya, apa yang membedakan kita dari Sayurbox ini? Nah, kalau Sayurbox itu kan dia webnya itu berbasis kepada global gitu ya, general, pada semua pasar. Nah, kita ingin membuat OnMart ini hanya terfokus pada satu pasar, pasar tradisional, di mana pembelinya itu terfokuskan juga pada yang ada di domisili pasar tersebut. Mungkin jaraknya sekitar 20 ataupun 30 kilometer dari tempat pasar itu berada gitu. Jadi pembeli dan penjual itu masih dalam domisili yang sama dan juga dapat meningkatkan kepercayaan apabila nanti COVID-19 telah berakhir. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk ini adalah referensi contoh dari aplikasi Firebox melalui mobile phone. Jadi ini bisa memudahkan penggunaan dari memudahkan pembeli untuk membeli pesanan melalui Firebox. Jadi cara penggunaannya seperti biasa yaitu kita mendownload aplikasi Firebox-nya. Yang kedua kita mencari pesanan apa yang kita mau. Yang ketiga kita pesan dan kita membeli melalui via ATM atau sebaliknya. Dan keempat kita akan menunggu sampai penjual dari Firebox ini datang untuk ke lokasi rumah kita. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam.